Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita diberi kesempatan yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Dan biarlah setiap kita memberikan yang terbaik dari hati kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sebab itu mari, biarlah hati kita ditemukan Tuhan. Hati yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik buat sore hari ini. Karena anugerah Tuhan Engkau beri kesempatan untuk kami hadir di tempat ini. Untuk kami melayani Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kami gunakan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menyenangkan hati-Mu, hati-Mu disenangkan dan Engkau akan bergerak. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bagi setiap kami yang membutuhkan Engkau, kami akan mendapat jawaban dari Engkau. Terpujilah Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami mau bersukaria karena Engkau luar biasa. Kami mau masuk dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Biarlah penyertaan Tuhan berlaku dalam hidup setiap kita. Anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai saat ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu, yes, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kekuatan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, haleluya Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, yes Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin Tuhan.
bukan karena kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan mengalir, mengalir Tuhan. Anugerah-Mu, yes Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anugerah-Mu, yes Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yes. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir saat ini merasakan aliran Tuhan anugerah-Mu mengalir, 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 mengalir. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagi. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, yes Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau datang kepadamu dengan hormat, dengan rasa takut, karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau yang menguasai seluruh semesta alam. Kami patut Tuhan menghormati Engkau, karena harinya akan datang, Engkau akan datang untuk menghakimi bumi. Terima kasih Bapa, Engkau buat kami mengerti, supaya kami mengenal Engkau dengan baik, supaya jangan kami tersesat. Terima kasih, hadirlah Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Setiap pendengar saat ini Engkau Tuhan kunjungi dengan Roh-Mu yang kudus, dan persiapkan hati mereka untuk mereka benar-benar mendengar suara-Mu dengan baik. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk, suruh. Ada satu pertanyaan dari murid-murid waktu mengiring Yesus. Sedikitkah orang yang akan selamat? Apa jawab Tuhan? Tuhan tidak menjawab banyak atau sedikit, tapi Tuhan berkata, berjuanglah. Jelasku, keselamatan itu bukan hanya kita percaya, lalu kita diam-diam, kita menerima anugerah tanpa perjuangan. Perjuangan yang berat itu adalah melawan kemauan kita sendiri. Ya, ego kita, nafsu kita, kehendak kita. Nah, hari ini kita belajar satu tema, siapa yang dapat tahan. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir. Saya sudah ulang-ulang katakan, kitab ini merupakan kitab yang paling keras menegur ya umat yang dicintainya. Karena Tuhan mencintai. Karena itu dia tegur keras supaya jangan mereka mengalami hal yang buruk. Ya. Judul daripada khotbah ini adalah siapa yang dapat tahan. Kapan itu terjadi? Yaitu pada hari menjelang kedatangannya. Nanti ada banyak peristiwa-peristiwa yang sangat membuat hati manusia nanti itu bisa kacau bukan main. Dan ini semua bukan oleh karena Tuhan, tapi oleh karena si jahat yang melakukan itu. Dan kita mesti waspada. Kita mesti siap menghadapinya. Ya. Nah, sudah lihat gambar ini, saya berikan latar belakang api. Ya, api ini memang sangat berguna, tapi juga sangat bahaya. Jadi ada segi positif dari api, tapi ada segi sangat negatif dari api.
Ya. Nah, kehadiran Tuhan seringkali digambarkan sebagai api. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan itu api yang menghanguskan. Waktu orang Israel mengadakan korban, maka bagaimana tanda kehadiran Tuhan? Maka korban itu dilalap oleh api. Itu tanda Tuhan hadir dan mereka sembah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan hadir, maka Tuhan itu akan menguduskan, membersihkan umatnya. Seperti yang terjadi di Gunung Karmel waktu Elia berhadapan dengan 850 nabi Baal. Saudaraku, ada suatu kontes di situ yang luar biasa. Kehadiran Tuhan dinyatakan dengan yaitu api yang turun di atas mezbah yang dibangun oleh Elia. Dan waktu mereka melihat itu, mereka bersorak-sorak. Wahai Tuhan itu Yehova, Yehova itu Tuhan. Saudaraku, dan lalu dibunuhlah nabi-nabi Baal. Saudara, namun ada sisi yang sangat negatif. Terjadi waktu pemberontakan dari Korah. Korah menyeret kurang lebih 250 pemimpin. Jadi ini bukan orang biasa, pemimpin-pemimpin. Ya, mereka yang sedang juga mau mengadakan ritualnya menurut caranya, maka api dari langit datang lalu membakar mereka. Dan itu dituliskan dalam Bilangan 16 ayat 35. Nah, saudara, Allah itu Allah yang kasih. Namun Allah itu Allah yang adil. Dia tidak bisa melihat manusia ini memberontak seenaknya, maka dia itu rasa geram dengan manusia yang suka memberontak. Nah, orang Israel ini sudah diperingatkan dengan Tuhan kirim nabi-nabinya. Sayang, menjelang keruntuhan dari kerajaan selatan, setelah kerajaan utara runtuh, Tuhan sudah peringatkan ya melalui Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain kepada Yehuda supaya jangan sampai Yehuda pun runtuh. Tapi oleh karena mereka ini tidak mau dengar, maka runtuhlah kerajaan Yehuda. Ya, dan mereka ditaklukkan oleh Babylon tahun 606. Namun Allah itu kasih, Tuhan masih memberi kesempatan untuk raja-raja yang diizinkan oleh Babel untuk memerintah, asal mereka itu mau menurut. Karena itu kerajaan boneka sebenarnya. Ya. Tapi ternyata raja-raja itu bukannya menurut, mereka berpikir ini musuh. Padahal Yeremia sudah memberitahu, sudahlah taklukkan diri. Karena itu merupakan hajaran. Nah, mereka nggak mau diajar. Nah, ini satu peringatan bagi kita. Kalau kita itu tidak mau dengar, lalu Tuhan hajar, jangan kita itu menolak. Seperti umat Israel itu tidak mau. Bahkan mereka memberontak. Akhirnya tahun 587 Nebukadnezar datang lagi dan membakar bait Allah. Rumah Allah dibakar habis. Dan itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 10. Nah, maka Tuhan izinkan, oleh karena pemberontakan itu, Tuhan izinkan kerajaan-kerajaan yang berikut setelah Babylon mulai menjajah ya negara Israel. Negara yang berikut itu adalah Persia.
Setelah Persia digulingkan, negara berikut yang menguasai Greka. Setelah Greka digulingkan, negara berikut Roma. Jadi dalam waktu sekian lama, maka orang Israel tetap di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Ya, itulah disebutkan dalam Lukas 21, zaman bangsa-bangsa. Nah, waktu Yesus ada dan sebelumnya Yohanes ada, itu adalah pada zaman Roma. Dan Yohanes memperkenalkan Yesus. Ini loh yang kamu tunggu-tunggu, Mesias yang disebut dalam kitab Maleakhi sebagai malaikat perjanjian. Untuk apa, Untuk menggenapkan. Malaikat itu namanya utusan. Kata malaikat itu sebagai utusan. Jadi Yesus itu utusan Allah yang sanggup menggenapkan janji-janji Allah kepada Bapak Abraham. Ya. Nah, waktu Daniel hidup kurang lebih 500 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus, maka Daniel sudah mendapat penglihatan tentang yaitu kesempatan yang Tuhan berikan untuk orang Israel. Dan itu terkenal dengan nama nubuat 70 minggu Daniel. 70 minggu artinya 70 kali 7, 490 tahun. Jadi Tuhan itu sudah kasih suatu kesempatan, waktu yang begitu tepat. Bangsa Israel hanya Tuhan kasih waktu 490 tahun. Dan itu terjadi, penglihatan itu terjadi pada masa pemerintahan Persia. Ya, saudara, saya sudah katakan Daniel ini orang yang luar biasa. Dia bekerja di bawah pemerintahan, dua pemerintahan dunia yang bermusuhan. Baik di Babel, lalu juga di Persia. Ya, dan waktu kerajaan Persia berkuasa, Daniel mendapat penglihatan yang spektakuler tentang 70 minggu Daniel. Ini berarti kesempatan. Tuhan itu mau masih memberi kesempatan. Dan kesempatan itu diulang-ulang. Dan ada suatu kesempatan yang paling istimewa. Yaitu waktu Allah mengutus Yesus. Itu pun sudah ditulis oleh Daniel. Tapi sayang, kesempatan itu di mana diutus paling mulia, yaitu Allah sendiri menjadi manusia, namun dibunuh. Ya, malaikat perjanjian yang seyogyanya akan menggenapi justru dibunuh oleh bangsa Israel. Wah, ini sangat jahat sekali. Ya, karena itulah waktu kerajaan Babel itu menguasai, mereka ini sudah diperingatkan oleh Yeremia, masih saja menolak, akhirnya dibuang. Tapi Allah tetap setia. Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kebaikan Allah tidak dapat ditaklukkan oleh kejahatan manusia. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu, oleh karena kasihnya kepada manusia dan keterikatannya kepada janji, kesetiaannya kepada janji pada Bapak Abraham, maka Tuhan gerakan seorang raja kafir yang bernama Kores dalam Alkitab atau Sirus dalam
dunia dikenal dengan nama Cyrus, saudaraku, maka dia membuat satu dekret bahwa orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel sebelumnya diperbolehkan pulang. Untuk apa, saudaraku? Membangun rumah Allah. Wah, luar biasa. Saudaraku. Ini kalau enggak dari tempat tinggi yang menggerakkan hati Kores, enggak mungkin. Dan dekret itu dikeluarkan tahun 539 sebelum Masehi. Sampai sekarang ada namanya Cyrus silinder. Jadi bentuk silinder dari batu, ya ada tulisannya. Ada inskripsinya. Tentang apa yang Kores dekretkan. Jadi bukan omong kosong. Ini betul-betul realita. Ya, ini dapat saudara lihat di beberapa negara. Waktu saya ke Jerman, saya khusus ke Berlin untuk melihat ada macam-macam ya peninggalan. Juga di London. Jadi apa yang diketemukan pada masa Kores ini atau Cyrus itu disimpan. Ya, kalau untuk ini itu ada di London. Ya, dan tahun 536 setelah persiapan tentunya, ya mereka pulang ke tanah Yehuda dan mulai membangun bait Allah. Namun baru dasarnya sudah ditentang oleh musuh-musuh. Sehingga melalui proses baru tahun 516 bait Allah itu berdiri. Maksud Tuhan supaya mereka bertobat. Tapi sayang, kembali lagi perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Saudaraku, dan waktu Nehemia pun diizinkan Tuhan untuk menjadi orang yang penting, menjadi pejabat minuman Raja Persia, masih dalam waktu Persia ini, yaitu Raja Artasasta dalam Alkitab, atau dikenal di sejarah dunia Artaxerxes pertama, diberi judul atau predikat Longimanus, artinya long heart, gitu ya. Artinya hati yang panjang, tangan yang panjang untuk mengulurkan bantuan. Ini cara Tuhan. Dan waktu Nehemia ditanya, kenapa kamu sedih, mukamu kaget dia. Karena enggak boleh ya pejabat minuman itu mukanya merengut. Dan waktu ditanya begitu, dia agak bingung, tapi dia berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk berbicara. Lalu dia bicara, Tuhan Raja, bagaimana enggak sedih? Karena negaraku itu hancur. Ya, tembok-temboknya rusak. Nah, saudaraku, lalu Nehemia diizinkan ya untuk membangun tembok. Nah, saat dekret diizinkan itu ditulis di Alkitabku pada bulan Nisan. Itu dapat kita baca dalam Nehemia pasal 2. Bulan Nisan itu bulan di mana ada Paskah. Jadi perhitungan itu dimulai betul-betul persis waktu Paskah kematian Yesus. Jadi ini membuktikan kematian Yesuslah itu menjadi dasar anugerah Tuhan. Ya, kita mesti sadar itu. Jadi saudara mesti mengerti, Allah kalau bekerja itu on time, persis, jadwalnya persis.
Dan Tuhan kaitkan dengan apa? Dengan kematian Yesus. Luar biasa, saya katakan. Ya. Nah, akibat penolakan dari Yesus yang diberikan kepada mereka, maka peluang keselamatan itu lalu Tuhan tutup untuk orang Yahudi. Karena mereka menolak. Karena itu Tuhan lalu cari orang yang bukan Yahudi, yaitu kita-kita ini. Yang dulunya disebut kafir oleh orang Yahudi. Ya. Dan maksud Tuhan untuk memberkati gereja. Supaya mereka lihat bagaimana orang yang bukan Israel. Sebab orang Israel itu merasa kami ini orang pilihan paling hebat. Tapi sekarang Tuhan memilih bangsa lain. Untuk apa? Untuk menimbulkan yang namanya kecemburuan. Cemburu ilahi. Supaya orang Israel itu melihat, loh kok gereja ini bisa memberkati dunia. Ya, muncul dari gereja orang-orang yang hebat-hebat. Sudah tahu penemuan-penemuan di dunia ini yang kadang-kadang luar biasa. Itu bukan cuma daripada orang Yahudi. Tapi ada orang-orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Ya, penemuan hukum misalnya Newton. Ya, lalu hukum Paskah, lalu hukum lampu, ya. Bagaimana ditemukan, itu semua orang-orang yang Kristen. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu diterima oleh gereja sebagai Mesias. Tapi orang Israel menolak. Karena itu Tuhan kata, oke, kalau kamu menolak, aku pakai cara terakhir. Dan cara terakhirku itu keras. Pakai cambuk, yaitu aniaya. Jadi saudaraku, Tuhan itu sudah melihat jauh. Kalau orang-orang atau manusia ini diundang bertobat, lalu mempermainkan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh, maka Tuhan pakai cara cambuk. Ya. Nah, yaitu melalui apa? Api. Api itu gambaran daripada yang menghanguskan itu karena orang kena api dibakar, wah sakitnya bukan main. Ya, saudara. Nah, dalam bahasa rohani saya tuliskan, aniaya itu digambarkan dengan api. Jadi kalau seorang tidak mau disucikan dengan api Roh Kudus yang membersihkan, maka Tuhan izinkan api aniaya melanda mereka. Nah, ini pilihan kita. Sekarang kita anak-anak Tuhan harus dengar baik-baik. Makanya saya itu kalau melihat anak-anak Tuhan di gereja masih tidak mau dikuduskan, kok harus begitu? Wah, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Masa enggak boleh? Begitu saya bertobat, saya sudah mempunyai tekad, saya tidak mau melihat film-film Hollywood. Walaupun bisa ada di rumah sekarang ini. Kenapa? Karena isinya itu pasti ada yang kotor. Misalnya film Musa. Pasti nanti waktu penyembahan berhala. Ya, karena film Musa itu kan ada penyembahan berhala. Ya. Karena orang Israel menyembah lembu emas. Dan disitulah lalu terjadi adegan-adegan yang sangat-sangat tidak pas untuk orang percaya. Mau tidak mau,
itu yang ditonjolkan. Film Simpson and Delilah. Wah, ini film Kristen. Memang. Tapi apa yang digambarkan, yang ditonjolkan? Delilah. Lalu di situ pasti ada adegan juga yang kotor. Nah, tapi banyak anak Tuhan masih suka melihat yang begitu-begitu. Ya ini terserah, saya terserah Anda, tapi bagi saya, mata kita ini mesti kita jaga. Mau tidak mau kalau Anda melihat film-film begitu, pasti terpengaruh. Apa toh gunanya? Menyenangkan, kepuasan. Tapi berbahaya untuk rohani kita. Karena itu pilihannya, api Roh Kudus atau api aniaya yang akan menimpa. Karena itu Tuhan memberi kesempatan. 2 minggu lalu sudah saya katakan, kesempatan itu ada dituliskan 70 minggu. Dibagi lengkungan pertama, 1, itu 7 minggu. Lengkungan kedua, 62. Ya. Lalu lengkungan ketiga itu terakhir. Setelah lewat ada lengkungan titik-titik, lalu lengkungan ketiga terakhir. 1 minggu. Inilah nubuat Daniel. Ya. Jadi lengkungan pertama ini diterangkan di Alkitabku. Perintah membangun itu pada bulan Nisan. Bulan Nisan itu persis Tuhan Yesus mati disalib. Bulan Paskah. Jadi tanda panah paling kiri sampai dengan salib itu tepat 69 kali 7 tahun. Wow, karena dituliskan bulan Nisan. Jadi Tuhan itu kalau bicara begitu persis, tepat. Ya. Nah, kesempatan pertama ini Allah bicara melalui nabi-nabi perjanjian lama. Yang terakhir, siapa itu? Itulah Hagai, Zakaria, Maleakhi. Nabi Hagai, saya sudah katakan, ayo bangun rumah Allah. Nabi Zakaria memperingatkan tentang kata ini, kembalilah kepadaku. Ayo bertobat. Nabi Maleakhi, kuncinya, aku cinta. Aku tetap cinta. Walaupun aku nanti akan menghajar kamu. Saya waktu mempersiapkan itu, suara firman Tuhan berkata, I love you. Itu bergema dalam hati saya. Tuhan, cintamu tidak bisa dikalahkan dengan perbuatan-perbuatan yang busuk dari manusia. Karena itu Tuhan lalu memberi kesempatan kedua. Apa kesempatan kedua? Dia berdiam. Dia tidak kirim nabi-nabi. Ya. Lalu mendadak muncul nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Dan suara pembaptis ini berkata, bertobatlah. Sama seperti Yesus. Nah, tapi sayang, lalu Yesus dibunuh. Oleh karena Yesus dibunuh, maka Tuhan kata, oke, saya close sementara bagi Israel. Aku sudah kasih kesempatan, kamu gak mau. Sekarang aku berikan kepada bangsa-bangsa lain yang disebut gereja. Ya, saudaraku. Dan ini tersembunyi bagi Daniel, nggak tahu Daniel. Ya. Namun Yohanes menyatakan sebelumnya,
Ini loh Yesus, ini loh yang kamu tunggu, Mesias. Tapi ditolak. Nah, nanti sudah lihat saman anugerah ini hati-hati. Kita sekarang kasih saman anugerah. Dan Tuhan berkata, ayo kamu berjuang melalui pintu sempit. Kalau kamu berjuang melalui pintu sempit, kamu bisa aku angkat. Nah ini garis ke atas, rapture. Tuhan akan angkat gereja Tuhan sebelum masa aniaya. Tuhan itu baik. Ya. Tapi ternyata yang nanti rapture pertama ini, karena itu saya tulis buah sulung. Artinya sulung betul-betul dewasa. Itu memang tanpa masuk aniaya antikris. Tapi sayang, banyak orang Kristen bandelnya serupa dengan orang Israel. Ya Tuhan, ya ada berhalanya, sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Nah, yang model begitu itu, saudaraku, nanti akan mengalami yang disebut 1 minggu, di mana Allah bicara dengan kekerasan melalui apa, aniaya. Dan nanti Tuhan kirim 2 saksi khusus untuk Israel, yaitu Musa dan Elia. Ya. Dan ternyata bukan awal mereka bertobat. Tapi ternyata Alkitab menulisku, orang Israel bertobat itu pada akhir dari 7 tahun itu. Atau 1 minggu itu. Nah, lengkungan akhir ketiga ini, 1 minggu, ya, ini saya perbesar. Perbesarnya jadi seperti yang berikut ini. Ya, jadi 1 minggu itu 7 tahun, dibagi 2 masih. Ya, jadi saya tulis tadi BSG, buah sulung gereja, itu panah hijau yang bergerak itu. Jadi nanti Tuhan itu datang di udara sebagai pencuri, mendadak. Siapa yang diambil? Orang-orang yang sudah dewasa. Yang mau betul-betul nurut sama Tuhan. Ya. Karena itu saya tulis rapture jemaat yang hidup dalam karunia sulung roh. Tuhan sekarang memberi Roh Kudus pada kita. Maukah kita hidup dalam roh? Itu kunci. Karena itu ini masa di mana kita memperingati kepenuhan Roh Kudus. Ini penting sekali. Kita harus selalu berdoa dalam roh. Dan kita harus selalu penuh Roh Kudus. Kenapa, Karena setelah buah sulung gereja ini diangkat, maka saya tuliskan ada panah yang berikut merah, itu Babylon agama akan jaya. Nanti saudara baca dalam kitab Wahyu yang saya tulis, Babylon agama ini digambarkan sebagai wanita yang duduk di atas binatang. Ya. Wanita itu gambaran daripada sistem agama yang duduk di atas binatang. Binatang itu siapa? Antikris. Jadi nanti ada kerjasama antara sistem agama yang sekarang sudah ada di dunia ini. Ya. Karena sistem ini yaitu modelnya dimulai dengan demokrasi, lalu melanjut dengan humanisme, dan terakhir yang paling gawat, hak asasi. Nah, semua orang ngotot hak asasi. Kami enggak mau diatur, kami punya hak.
ngatur sendiri. Ya, kami nggak mau ditetapkan pernikahan ini modelnya harus begini. Enggak, kami mau begini. Kami nggak mau diatur kelamin kami. Ini fakta. Ya, kami mau ubah. Nah, sudah lihat, ini fakta hidup. Ya, inilah yang disebut suku Babylon agama. Dan itu ditulis dalam kitab Wahyu 17. Babylon agama ini. Dan Babylon agama ini didukung oleh antikris. Dan jelas Alkitab menulis dalam Wahyu 17 ayat 6. Wanita ini nanti haus akan darah orang-orang kudus. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini firman Tuhan pasti terjadi. Jadi nanti banyak orang-orang percaya itu mati di tangan orang-orang semacam ini. Yang tidak mau Alkitab. Saya sudah melihat viral. Ada satu peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Tidak lama. Ya, di depan umum. Alkitab dirobek-robek. Sebagai satu acara. Lalu mereka bertepuk tangan. Ya, namun Tuhan izinkan terjadi konflik antara wanita dan binatang yang ditunggangi. Dan itu juga ditulis dalam Wahyu 17. Karena itu saya tuliskan ada kotak merah BA dihancurkan. Babylon agama dihancurkan. Karena waktu itu antikris menyatakan diri. Aku yang harus disembah. Nah, orang-orang pengikut ya Babylon agama ini tidak mau menyembah siapapun. Karena apa? Karena mereka berkata, I am God. Aku ini Allah. Itu hak asasi. Saudaraku, jadi kita perlu diangkat lebih dulu supaya kita luput dari masa sengsara ini. Diangkat kemana? Ke udara. Karena itu nanti ada pertemuan di udara. Itu dituliskan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dalam hari raya orang Israel. Dituliskan itu sebagai perkumpulan raya. Jadi begitu tepat Tuhan itu memberitahu. Nah setelah antikris muncul sebagai Allah yang harus disembah, maka terjadilah sengsara yang kedua. Ini yang disebut sengsara besar. Tujuan Tuhan sengsara besar ini untuk Israel, bukan untuk gereja. Tapi oleh karena gereja Tuhan modelnya sama seperti Israel, maka gereja Tuhan juga akan mengalami. Karena itu saya berikan titik-titik biru itu. Garis-garis biru itu buah susulan gereja. Ya, kalau tadi Babylon agama yang membunuh orang-orang kudus, sekarang antikris dan nabi palsu yang membunuh orang-orang kudus. Setiap kali saya memberitakan ini, hati saya berkata, ayo toh umat Tuhan, sadarlah waktunya sudah dekat. Anda bisa mengalami ini. Tapi sayangku, orang Israel itu percaya bahwa dirinya pasti ditolong. Ya, oleh Mesias. Tapi yang diterima Mesias palsu. Nanti waktu akhir, karena itu tulisan terakhir saya tuliskan, pertobatan bangsa Israel secara nasional itu menarik Tuhan datang. Tapi pertobatannya terjadi tepat persis waktu mereka betul-betul terjepit. Kenapa? Karena 2/3 Israel nanti akan dibunuh di dunia.
Ya, separuh kota Yerusalem sudah direbut antikris. Saat itulah baru mereka bertobat. Kenapa? Karena Yesus cinta. Yesus menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya. Saudaraku, dengan lukanya. Karena itu sekarang Tuhan berkata, ayo toh, aku ini malaikat perjanjian. Dan malaikat perjanjian ini ada dua segi. Saya beri gambar sini api dan saya tuliskan di situ fuller's soap, sabun penatu, ya, sabun tukang penatu. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai api, tapi juga digambarkan sebagai sabun tukang penatu. Ya, mari kita baca itu dalam Maleakhi 3 ayat 1b dan 2. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, Tuhan menggambarkan diri sebagai malaikat perjanjian. Artiasku, utusan yang akan menggenapi perjanjian Allah. Yang berikut Tuhan akan seperti api pemurni. Yang berikut Tuhan sebagai sabun tukang penatu. Ya, nah kita melihat ini, jadi Yesus itu malaikat perjanjian, diutus Allah untuk menggenapi semua perjanjian Allah. Karena itu begitu dia lahir, ada kata-kata semacam ini, ya. Waktu dilahirkan Yesus, dia dinamakan namanya Yesus. Dan dikatakan Yesus itu penyelamat karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa disebut Yesus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan kata-kata ini kalau sudah lihat dalam Injil Matius, karena itu nanti perhatikan, seringkali dituliskan. Ya, supaya genaplah firman. Jadi Yesus itu datang untuk apa? Untuk menggenapkan apa yang Tuhan sudah ucapkan lebih dulu. Itu tugas Tuhan. Tugas Tuhan itu menggenapkan apa yang Bapa itu sudah planning. Karena itu dalam Ibrani 10 Tuhan kata, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Seharusnya kita juga begitu. Kenapa sudah lahir di dunia? Sebetulnya sudah mesti berkata pada jiwamu, kamu ini harus menggenapkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Jadi jangan saudara itu lahir, ya saya dilahirkan begini, ya sudah. Saya lakukan semau saya. Saya lahir jadi orang kaya, ya saya pakai uang saya. Seenaknya. Ingat. Sudah dilahirkan dengan maksud untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Waktu Yesus menyembuhkan mertua Petrus, maka Alkitab Matius berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan itu datang untuk menggenapkan tiap rencana Allah. Haleluya. Apakah kita mau berkata begitu juga pada diri kita sendiri? Tuhan, sekarang aku mengerti, aku lahir bukan kebetulan. Kalau aku lahir di Indonesia,
ada maksud Tuhan untuk saya di Indonesia. Karena itu waktu istri saya kena bom, ada suku keluarga yang berkata, Pak Bekti, ini kesempatan Anda langsung bisa mendapat asilum untuk tinggal di Amerika. Saya akan ketemukan Anda dengan senator. Saya berkata, no. Kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan? Tentu Tuhan punya maksud. Jadi Yesus itu menggenapkan firman dalam hidup orang yang punya iman. Iman bahwa firman Tuhan, nubuat itu kebenaran yang pasti akan terjadi. Karena itu yang pertama sudah perlu tahu, kita ini harus kudus, itu kunci. Ya. Jadi Tuhan tidak urusan saudara menjadi orang Kristen berapa lama, punya jabatan penting di gereja, ya, sudah melakukan hal yang hebat-hebat, mungkin pendeta kah, Tuhan enggak urusan dengan jabatan. Tuhan urusan dengan kudus apa tidak. Karena Allah itu Allah yang kudus. Ya. Karena itu dalam aturan imam, karena kita ini nanti kerajaan itu kerajaan imam. Dan Tuhan berkata dalam Imamat 11 ayat 44 berkata begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ya, haruslah kamu menguduskan dirimu. Perhatikan kata aktif ini. Jadi banyak orang Kristen berkata, iya Tuhan kuduskanlah saya. Tuhan kuduskanlah saya. Memang betul. Ada bagian di mana kita nggak bisa nguduskan diri kita. Apa itu? Spirit kita itu nggak bisa kudus. Kalau nggak percaya. Darah Yesus. Tapi kita diminta bukan hanya dikuduskan, tapi menguduskan diri. Nah, menguduskan ini jiwa kita ini tugas kita. Pikiranmu, perasaanmu bisa enggak? Karena itu jangan nonton film yang kotor. Kalau kamu nonton film kotor ya kena. Ah, itu film cuma pengetahuan yang baik tanpa ada embel-embel yang kotor. Itu boleh. Tapi kalau film Hollywood hampir semua, saya katakan hampir semua. Kecuali film The Passion itu. Itu enggak. Itu. Tapi yang lain-lain misalnya film Musa, film Laut Terbelah, pasti ada yang kotor. Karena itu saya kalau diajak, ayo Bapak, enggak. Ngapain? Mau Alkitab aja kita bisa baca kok ceritanya. Ya. Dan diminta di sini, haruslah kamu kudus. Harus. Bukan opsi, tapi kewajiban. Ya, Ulangan 7 ayat 6 pun juga dikatakan, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Karena engkau ini dipilih. Karena itu engkau harus kudus. Ya. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita ini bisa kudus. Cara Tuhan, dia bertindak sebagai tukang pemurni logam. Pakai api. Seperti ayat yang terkenal dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau logam mau dimurnikan, dilalukan api. Kalau anak Tuhan mau dimurnikan imannya, Tuhan izinkan. Kadang-kadang iblis menggocok kita. Masalah, teman, ya, ngata-ngatai kita, membuli kita. Kenapa? Ya Tuhan izinkan. Supaya imanmu itu murni. Jadi kita memang harus jangan takut dengan pencobaan. Kalau itu izin Tuhan, nggak apa-apa. Itu menjadi kebaikan bagimu. Itu maksud Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Tuhan memurnikan supaya kita kudus? Pertama dengan problem. Yang kedua dengan apa? Dengan kebenaran. Ya. Dalam Yesaya 5 ayat 16 dikatakan, Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dan keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. ya, Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Jadi bagaimana engkau itu bisa kudus? Kudus itu sesuatu yang enggak kelihatan. Tapi kalau benar itu kelihatan. Omonganmu sih benar, tindakanmu benar. Nah benar ini dari mana? Dari Alkitab. Misalnya Tuhan kata, ampunilah. Ya sudah mesti ampuni. Supaya benar. Kalau engkau enggak ampuni, engkau itu akan jengkel. Nah jengkel itu apa? Tidak kudus. Engkau curiga terus sama orang. Itu tidak kudus. Jadi orang kudus itu orang yang mau hidup benar. Jadi jangan saudara itu ngikuti perasaan hatimu. Jengkelkah? Dendamkah? Dan kau ikuti terus. Engkau nggak bisa kudus. Saya khawatir. Nanti kalau Tuhan datang mendadak. Dia sebagai pencuri. Engkau tidak terangkat lebih dulu. Ini yang saya concern. Mari kita bersihkan diri kita tulus. Supaya kita takut sama Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita ini tubuh yang banyak berbuat dosa. Ya, karena itu Tuhan kata dalam Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di mana anggota tubuh kita yang paling bahaya? Mulut. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Begitu sudah mengemukakan perasaan hatimu melalui mulut, artinya saudara berbuat dosa. Artinya perasaan hatimu yang gak benar. Aku gak senang sama dia. Aku benci sama dia. Nah, itu sudah dosa. Kalau saya dan Anda punya perasaan itu, saudara hapus lebih dulu. Saudara nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya kok punya pikiran yang begini, gak boleh ini Tuhan. Lepaskanlah saya. Karena kebenaran itu yang membawa kepada kekudusan. Nah Tuhan itu akan bertindak sebagai sabun tukang penatu. Ya sudah tahu. Penatu itu pakai sabun tapi juga pakai air, ya
yang jernih tentunya supaya bisa putih. Dan ini terjadi waktu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya naik seperti dalam Markus 9 ayat 2 dan 3, tidak perlu kita baca. Di situ murid-murid lalu melihat rupa Tuhan berubah, pakaiannya putih, sangat putih. Dan dikatakan berkilat-kilat, tidak ada seorang pun yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ya. Kapan? Waktu mereka naik ke gunung. Setiap kali Tuhan naik ke gunung untuk apa? Berdoa. Nah, itulah sebabnya Tuhan, kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, Tuhan sering ajak 3 murid secara khusus naik ke gunung. Berdoa. Saudara nggak bisa suci kalau nggak suka berdoa. Nggak mungkin. Berdoa dengan apa? Dengan roh. Karena berdoa dengan roh itulah saat di mana roh kita mulai disentuh oleh Tuhan. Nah, dari roh kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Lalu tubuh kita juga jadi bersih. Ya. Nah, jadi untuk membuat kehidupan yang kudusku, maka seseorang itu harus memakai pakaian. Karena itu tadi Yesus pakai pakaian putih. Ya. Dan pakaian putih ini bukan perbuatan kita. Tapi oleh karena kita mau percaya perintah Tuhan, kita mentaatinya, maka Tuhan beri pakaiannya. Kebenaran, ya. Dan itu terjadi oleh karena darah. Jadi ada gambar di situ, ya, pakaian yang dicelupkan di darah. Ya, nanti sudah baca itu dalam kitab Wahyu, bahwa darah Yesus itu yang menyucikan kita. Apa itu darah? Jiwa. Jadi kalau begitu jiwanya Yesus ini harus bisa dicurahkan dalam jiwa kita. Melalui spirit tadi. Ya. Apa itu? Yaitu jiwanya Tuhan apa? Kehendak Yesus. Sehingga Yesus waktu berdoa dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Ya. Kalau kehendak Tuhan datang kepada kita, maka otomatis pikiran, perasaan, kehendak kita itu sama dengan Yesus. Dan inilah kehidupan yang benar. Karena itu Tuhan berkata waktu mengajar berdoa, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Nah, jadi kalau kehendak Tuhan terjadi, maka pikiran Kristus kita miliki. Ya. Nah, inilah yang membuat kita bisa hidup bersama. Kalau pakai pikirannya Tuhan. Kenapa bentrok-bentrok? Karena kita pakai pikiran kita sendiri. Suami istri harus tunduk pada pikiran Kristus. Kalau Tuhan sudah ngomong, suami cinta istrimu. Walaupun bagaimana kamu cintai. Istri tunduklah sama suamimu. Coba kita lakukan. Pasti akan terjadi kesatuan. Maka perjanjian Allah ini akan terjadi. Ya, itu umat Tuhan yang bersatu di bawah Yesus. Karena kepala itu disitulah pemikir. Yang mikir. Jadi jiwa kita kalau mau sama dengan Yesus, tunduklah pada pikiran Kristus. Dengan apa? Baca Alkitab. Oh Tuhan suruh begitu. Oke, saya lakukan. Ya. Karena itu nanti saya tuliskan. Siapa yang dapat tahan
menghadapi ujian akhir tubuh Kristus. Yang pakai pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus kudus. Ya, kalau kita kudus, kita tidak akan mengalami nanti aniaya antikris. Enggak akan. Siapa yang akan mengalami aniaya dari tadi Babylon agama? Orang yang belum kudus, belum full, ya, dan dia perlu diproses. Oleh karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, tolong kepada kami, sucikan kami. Tiap hari sudah perlu berdoa dalam Roh Kudus. Mari hari ini kita mau bersama-sama berdoa, minta anugerah Tuhan, sucikan hatiku. Jadikan seperti Mas Murni. Sucikan hatiku, jadikan aku berkenan. Sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikanku berkenan. Api kudus membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhan, turut kehendak-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikanku berkenan. Api kudus, ya Tuhan, biar api-Mu Tuhan membakar hati kami. Ku mau jadi. Amin, amin. Tuhan, kami mau Tuhan. Serukan api kudus-Mu Tuhan. Tuhan, oh ya Tuhan Yesus, berkenan padamu Tuhan.
Biar hadirat Tuhan menguasai hidupmu. Mari kita mau menekukkan hati kita. Kita mau berkata, ya Tuhan, kami butuh bimbingan-Mu. Roh-Mu yang kudus. Jangan sampai kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Hadir-Mu Tuhan, sucikan kami. Ampuni kami semua. Kuduskan kami. Kami tahu Tuhan, roh kami gak mungkin kami kuduskan sendiri. Karena ini masalah spirit. Biar spirit-Mu, ya Roh Kudus, bekerja di tengah kami. Mari Tuhan Allah Roh Kudus berkarya. Kuduskan umat-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan para pendengar yang sekarang sedang mendengar. Biar Roh-Mu hadir dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Disucikan. Kami tahu kebenaran-Mu sanggup menyucikan kami. Api kudus-Mu Tuhan. Api kudus-Mu. Oh yes Lord. Membakar hatiku menjadi seperti Kau kudus Tuhan. Ku mau jadi kudus. Berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak. Oh api kudus-Mu. Anakku, yes Tuhan, bakar hati kami menjadi bisa indah karabas. Tuhanku, ku mau jadi kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Yes Tuhan, lakukan pengudusan-Mu. Ya Roh Kudus, dirasaku ya Api kudus-Mu, oh ya sanaku ya Tuhan. kudus Tuhan, Hadir-Mu menguduskan kami. kudus Tuhan, Hadirat-Mu haleluya. 'Yes
Kami tahu Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Kami tundukkan kepala kami, dan biar tangan-Mu, tangan berkat-Mu Engkau tumpangkan di atas kepala kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, anugerah, sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha dia datang kembali. Siapa kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.